Halo, saya Arnis Banjuntak dari Ilmu Politik 2019, kelas perbandingan politik internasional. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan partai di negara Jerman, yaitu Partai Buruh Nasional Jerman atau Nazi tahun 1920 dengan Partai Komunis Negara Jerman pada tahun 1918. Bagaimana selanjutnya? Mari kita bahas. Jadi yang dikatakan dengan Partai Nazi ini adalah sebuah partai besar yang pernah berdiri di negara Jerman yang didirikan pada tahun 1920. Jadi nama lengkap Partai Nazi ini sebetulnya adalah Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, yang mana mengalami puncak kepemimpinan ataupun perkembangan pesatnya di bawah kepemimpinan Adolf H. Nah, Partai Nazi ini menjadi kekuatan politik utama pada tahun 1933 sampai 1945 di negara Jerman, dan pada saat itu juga lah Presiden Paul von Hindenburg ini mengangkat Adolf H sebagai kanselir Jerman. Dan pada saat itu juga lah Partai Nazi kemudian mendeklarasikan bahwa negara Jerman itu adalah negara satu partai dengan Adolf H sebagai pemimpin tertinggi di dalam partai tersebut. Berdirinya Partai Nazi ini didirikan oleh seorang nasionalis dari Jerman bernama Anton Dexter pada tanggal 5 Januari 1919. Jadi pada bulan Septembernya lah Adolf H ini bergabung dengan Partai Buruh ini menjadi pemimpin propaganda pada partai tersebut. Nah, di bawah kepemimpinan Adolf H ini, perkembangan partai ini sangat berkembang pesat dan melonjak, sehingga nama Adolf H ini pun menjadi semakin terkenal di luar partai tersebut. Partai Nazi ini di bawah kepemimpinan Adolf H merupakan gerakan radikal sayap kanan yang berpusat di Munich, dengan ideologi partai adalah rasis, nasionalis, antidemokrasi, antisemitis, serta anti-Marxis. Lalu bagaimana dengan Partai Komunis Jerman ini? Jadi Partai Komunis Jerman ini merupakan salah satu partai utama juga di negara Jerman pada tahun 1918 sampai 1933. Jadi pada tahun 1920-an, Partai Komunis Jerman ini disebut dengan Spartakis karena apa? Karena dasar pembentukan dari partai ini adalah Liga Spartacus. Partai Komunis Jerman ini dipimpin oleh Rosa Luxemburg, yang mana partai ini dibentuk setelah usainya Perang Dunia Pertama. Jadi partai ini dibentuk oleh mereka kaum sosialis yang menentang Perang Dunia Pertama tersebut. Akan tetapi setelah kematian dari Rosa Luxemburg yang merupakan pemimpin dari Partai Komunis ini, akhirnya anutan ataupun itu pandangan dari Partai Komunis ini berpindah menjadi ataupun berubah menjadi Leninisme, dan kemudian berubah menjadi pandangan menganut Stalinisme. Nah, kebangkitan Partai Nazi ini sebetulnya dari tahun ke tahun meningkat. Nah, sehingga bisa kita lihat dari data bahwa pada bulan Juli 1932, Partai Nazi ini berhasil merebut 230 kursi dari 608 kursi yang tersedia di Jerman. Nah, selain itu juga, 1 tahun kemudian, Adolf Hitler ini diangkat menjadi kanselir tertinggi di Jerman dan juga menjadi pemerintahan Nazi yang segera dengan kekuatannya mengendalikan negara Jerman secara bebas. Karena kekuatan Partai Nazi di bawah kepemimpinan Adolf H ini, sehingga sejak 1933 Partai Nazi ini menjadi partai tunggal terkuat di negara Jerman dan tidak bisa digantikan. Nah, dari saat itulah Adolf H sebagai pemimpin menerapkan berbagai aturan yang memicu konflik terhadap masyarakat lain. Karena apa? Karena Adolf H ini menganggap bahwa ras Jerman itu adalah ras unggul, sedangkan ras-ras lain itu adalah ras-ras cacat. Selain itu juga, beberapa implikasi dari kekuatan Partai Nazi ini, nah, dikatakan bahwa pada tahun 1935, Adolf H membatalkan perjanjian Versailles, dan juga Adolf H ini akhirnya menarik negaranya, yaitu negara Jerman, dari Perserikatan Liga Bangsa-Bangsa. Dan pada paruh kedua tahun 1930-an, Nazi Jerman ini berhasil mencaplok 3 negara, yaitu negara Austria, Cekoslovakia, dan juga Polandia. Selain hal-hal tersebut, selama 6 tahun pertama sejak kepemimpinannya, Partai Nazi ini juga semakin mengganas sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan luar negerinya yang memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, hal ini juga sejalan adanya semakin ganasnya ataupun itu semakin memanasnya isu-isu anti-Yahudi di bagian Eropa, dan hal inilah yang memicu terjadinya genosida terhadap kaum Yahudi di benua Eropa. Karena kekuatan dari partai ini yang memicu banyak konflik baik itu di dalam ataupun di luar negeri, sehingga pada tanggal 20 Juli 1944 mulailah muncul upaya-upaya untuk menggulingkan ataupun membubarkan Partai Nazi ini begitu. Nah, hal ini sejalan dengan kalahnya Jerman pada Perang Dunia Kedua, yang kemudian negara Jerman diduduki oleh pasukan sekutu, dan akhirnya ya Partai Nazi itu dihapuskan begitu, dan ya Partai Nazi itu dianggap sebagai organisasi kriminal. Dan semenjak dibubarkannya partai yang terkuat ini ataupun partai utama ini atas dasar banyaknya konflik yang terjadi di luar ataupun di dalam negeri, sehingga
mereka pun ataupun masyarakat Jerman itu berusaha untuk membersihkan negara Jerman itu dari pengaruh partai ataupun itu dari pengaruh kepemimpinan Nazi yang kejam tersebut terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat di negara Jerman. Ketika banyak orang yang tidak menyukai tokoh-tokoh dari partai Nazi ini, saya malah memilih bahwa Adolf Hitler merupakan salah satu tokoh politik ataupun tokoh sejarah yang menjadi favorit saya. Karena apa? Di balik kekejamannya, di balik kekejaman dalam kepemimpinannya, sebetulnya Adolf Hitler merupakan salah satu tokoh yang pantas dicontoh. Karena apa? Adolf Hitler merupakan tokoh yang menyayangi binatang, pelukis yang handal, dan juga mengutamakan keluarganya. Jadi ya di balik sisi gelap seseorang itu pasti ada hal-hal yang sangat pantas untuk dicontoh begitu. Dan setiap orang, bahkan itu orang baik sekalipun, pasti memiliki sisi buruk. Tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki sisi buruk. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai kedua partai ini, yaitu Partai Nazi dan juga Partai Komunis di Jerman. Saya Aloysius Simanjuntak mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video-video pelajaran selanjutnya.